Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, teman-teman lihat jam berapa saya bikin konten ya. Oke. Jadi pada video kali ini kita akan menyampaikan terkait cut off Dapodik 2025 ya. Sebelumnya saya sudah upload video tentang update baru e-ijazah ya. Ini perubahan kedua. Buat yang belum tonton silakan tonton teman-teman. Oke. Jadi kita langsung saja fokus pada pembahasan video kali ini, yaitu membahas tentang tanya jawab seputar cut off 30 Juni 2025 ya. Anda bertanya, Ngapakpedia jawab. Karena tadi di live TikTok itu banyak yang nanya-nanya sehingga saya rangkum saja untuk saya sampaikan di YouTube secara massal ya, saya rangkum gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tercover di video ini, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Kita masuk pertanyaan pertama, yang paling jelas ditanyakan adalah apa yang harus dilakukan sebelum cut off Dapodik? Nih, pertanyaan ini yang paling banyak ditanyakan terutama untuk teman-teman operator baru. Sebenarnya pertanyaan ini sudah Ngapakpedia buat dalam sebuah video yang berjudul ini. Thumbnailnya seperti ini. Persiapan krusial sebelum cut off Dapodik. Itu teman-teman simak aja. Kalau nggak salah saya upload videonya tanggal 16 Juni 2025. Artinya 2 minggu yang lalu sudah saya upload ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu kapan sih meluluskan siswa dari Dapodik tentunya ya. Nah, nanti untuk meluluskan siswa itu nanti di Dapodik semester baru nanti akan secara otomatis atau penjelasannya bisa teman-teman lihat di video YouTube Ngapakpedia cara meluluskan siswa dari Dapodik dan EMIS. Ini sudah ada videonya juga kemarin sudah saya upload. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan baiknya mutasi siswa? Kapan tambah murid baru? Kapan menaikkan siswa? Ini pertanyaan ini sengaja saya gabung karena jawabannya adalah sama, yaitu nanti di Dapodik semester baru, rekomendasi saya. Tapi khusus untuk pertanyaan mutasi siswa, kalau memang sekarang sudah terlanjur dimutasikan, tidak masalah. Yang penting siswa tersebut langsung masuk juga di Dapodik sekolah tujuan. Jangan sampai dikeluarkan sekarang tapi ditariknya semester depan. Itu repot nanti ya. Harus ke dinas ujung-ujungnya kalau kayak gitu. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yaitu bagaimana dengan siswa yang tidak naik kelas dan juga bagaimana dengan siswa yang tidak lulus. Ini prosedurnya hampir sama ya. Tapi berbeda penanganannya. Yang pertama untuk siswa yang tidak naik kelas itu nanti di Dapodik terbaru buat dulu naik kelas dulu ya. Lalu keluarkan dari rombel dengan alasan mengulang ya, mengulang. Kalau yang pertanyaan kedua untuk yang siswa yang tidak lulus itu kan nanti terbawa lulus otomatis tetap. Itu teman-teman ke dinas minta batalkan siswa lulus otomatis. Begitu caranya ya. Baik untuk yang tidak naik kelas maupun tidak lulus, ini jawabannya. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya, yaitu, apakah nik ayah jadi invalid jika tidak diisi di Dapodik baru? Oke. Ini berkaitan dengan notifikasi di Dapodik yang sekarang ya. Berdasarkan notifikasi di Dapodik sekarang, memang benar bisa invalid. Tapi kita bisa atasi invalid tersebut dengan mengosongkan nama ayah tersebut sehingga validasi nik ayahnya tidak terbaca. Tapi kepastiannya tunggu rilis Dapodik terbaru aja ya teman-teman ya. Kalau yang saya coba kemarin itu NIK-nya itu tidak terbaca ketika nama ayahnya tidak diisi. Kalau ini memang datanya tidak diketahui ya udah nggak usah diisi aja teman-teman. Kalau cuma ngisi namanya kan nanti malah repot ya. Mending nggak usah diisi sekalian gitu teman-teman. Oke? Itu nggak masalah kok nggak diisi ya. Pertanyaan berikutnya, kapan rilis Dapodik terbaru Bang? Nah ini juga sama, beberapa banyak yang menanyakan. Ya jawabannya paling cepat adalah pertengahan Juli karena kan tahun ajaran baru aja dimulainya pertengahan Juli, tanggal 14 itu baru masuk ya. Kita tunggu saja sebelum rilis Dapodik terbaru, maka kita belum disarankan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di semester baru nanti. Seperti tambah PD baru, mutasi PD, PTK, dan lain-lain. Pokoknya jangan dulu dikerjakan sampai aplikasi itu benar-benar rilis, teman-teman. Oke? Pertanyaan berikutnya, wajib apa tidak nih aktifkan verifikasi 2 langkah untuk Google Authenticator? Jadi,
Ketika teman-teman login Sipla, login SP Datadik, login PTK Datadik, login BOS, login PIP itu ada Google Authenticator. Sebenarnya sudah saya bahas juga di YouTube, itu jawabannya adalah tidak wajib. Memang Google Verifikator itu lebih aman, tapi ya itu, lebih ribet. Silakan putuskan sendiri Anda mau seperti apa ya. Kalau saya sih tidak aktifkan dulu selama belum wajib ya, teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Masalah e-ijazah gimana, Bang? Oke, jadi terkait e-ijazah ini sudah Ngapakpedia bahas di video khusus ya. Ada kemarin 81 pertanyaan walaupun memang ada beberapa yang sama dan jawabannya sama. Itu berdasarkan pertanyaan yang saya share di saluran WA Ngapakpedia. Itu sudah dibahas, teman-teman bisa simak video ini. 81 pertanyaan seputar e-ijazah. Ya, itu sudah dibahas. Oke? Dan pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyakan Bapak Ibu guru nih. Biasanya kan Bapak Ibu guru nanya juga ke operator ya. Bang operator, Mas operator, kapan sih TW2 cair? Dikiranya kita yang transfer kali ya. Ya enggak apa-apa, kita jawab saja. TW2 itu cair menurut informasi penyalurannya minggu pertama bulan Juli itu paling cepat dan informasinya secara massal, teman-teman. Kita lihat saja nanti ya faktanya gimana. Ini informasi langsung dari Mimin di balik layar, teman-teman. Ya, tim-tim dari tim validasi TPG itu sudah menyampaikan secara resmi di saluran WA-nya bahwa penyaluran tahap 2 itu paling cepat minggu pertama bulan Juli. Berarti minggu depan nih, ya. Besok kan Senin. Nah, udah, berarti mulai besok silakan setiap hari cek aja rekeningnya ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi, itu informasi atau Q&A berkaitan dengan pertanyaan seputar cut off di 30 Juni 2025. Buat teman-teman yang belum follow sosial media Ngapakpedia, jangan lupa follow Instagramnya Ngapakpedia, TikTok Ngapakpedia, YouTube Ngapakpedia, dan saluran WA Ngapakpedia. Semuanya atas nama Ngapakpedia ya. Jadi di-follow ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari dunia kerja operator sekolah. Tentunya teman-teman. Oke, sudah berada di slide terakhir, jadi artinya rangkuman tanya jawabnya yang poin-poin penting ya sudah saya sampaikan di slide ini. Untuk selebihnya jika ada pertanyaan yang belum tercover di pembahasan video ini ya silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Nanti kalau sudah sempat akan saya balas satu persatu ya. Gitu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-share video ini ke teman-teman yang lain atau ke grup operator sekolah kalian biar yang lain juga ikut nyimak ya sehingga tidak bertanya-tanya lagi, teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.